sebetulnya tidak aman juga. Apa Bapak punya data terkait itu? Entel, Andrew, Ain, Roke. Komisi Kreatif Kelurahan Ketsobla Kota Tual. Di studio ini kita hadir dengan tayangan perdana. Nah, sengaja saya undang Bapak-Bapak Ketua RT. Dalam hal ini Bapak Ketua RT 5 Pak Afaratu bersama Pak Julius selaku Ketua RT 08. Bagaimana Pak? Ada yang salah? Pak Julius kan? Ulis. Oh, Pak Ulis. Ya, baik, mohon maaf, itu nama keren beliau itu Pak Ulis. Baik, jadi sengaja saya undang ke sini untuk kita bisa langsung berbincang-bincang, kita bisa berdialog, berdiskusi tentang sejumlah persoalan yang ada di lingkungan-lingkungan RT. Sejauh ini dalam tugas dan tanggung jawab Bapak, kira-kira apa yang selalu menjadi keluhan masyarakat? Yang pertama menyangkut dengan kendala-kendala atau persoalan yang saya hadapi ketika dalam pelayanan cukup baik dan antusias masyarakat untuk mendukung. Menurut Bapak, tapi maksudnya ini antusiasnya seperti apa gitu? Ya, antusias dari masyarakat mungkin ada kendala-kendala sedikit. Iya. Yang pertama itu masalah lingkungan yang sebetulnya tidak aman juga. Ada aman juga dan tidak aman juga. Tetapi di dalam menindaklanjuti semua permasalahan itu diatur sebaik mungkin oleh RT. Nah, oleh karena itu dari RT 05 sejauh ini dalam pengamatan saya dan masyarakat, saya biasanya turun langsung ke masyarakat untuk membicarakan persoalan-persoalan maupun bantuan-bantuan daripada pemerintah Kota Tual melalui kecamatan Dula Selatan maupun kelurahan Ketsobla sendiri. Oleh karena itu dalam pelayanannya untuk kami mengadakan pelayanan kepada masyarakat, entah dalam bentuk pelayanan surat menyurat ya, bantuan ya, semua tidak pilih kasih, semua. Oh, ya. Saya tidak pilih kasih, dan sebetulnya saya tetap di dalam pelayanan, dalam rumah. Saya tidak keluar Pak, apalagi dalam pelayanan itu saya sudah pensiun Pak. Nah, jadi ini bagus ini. Saya mau pastikan dulu, maksudnya begini Bapak RT, selama pelayanan ini Bapak selalu di tempat, tidak jarang keluar. Jarang keluar. Karena saya takutkan begini, bahwa banyak kasus yang masyarakat selalu mengeluh dalam persoalan pelayanan. Biasanya masyarakat mereka ke rumah RT untuk cari pengantar dan sebagainya. Itu sangat susah untuk ditemukan RT yang bersangkutan. Alasannya RT-nya ada ke pasar, RT-nya ada ke sekolah, RT-nya ada ke sini. Nah, secara tidak langsung pelayanan publik ini dapat terganggu. Oleh karena itu strategi apa yang selalu Bapak pakai, Bapak gunakan sehingga pelayanan publik seperti ini tidak terganggu? Nah, itu yang harus disampaikan. Saya mengambil contoh kecil bahwa di dalam pelayanan saya waktu tugas selaku pegawai negeri waktu aktif, saya tetap di dalam ruangan. Kecuali dalam turun ke lapangan dan pengukuran atau pelayanan kepada masyarakat di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Oleh karena itu strategi itu yang saya pakai di dalam pelayanan publik dalam RT 05. Oleh karena itu saya sangat setuju sekali. Saya tetap tiap hari dalam fokus terhadap pelayanan masyarakat. Kalau masyarakat datang untuk minta pelayanan kepada masyarakat, ya saya tetap layani. Tidak pilih kasih. Tidak pilih kasih. Kalau seandainya ada keluhan masyarakat bahwa Bapak RT pilih kasih, konsekuensi yang Bapak hadapi siap ya? Konsekuensinya saya siap. Ya, ini kita bicara serius ini, Bapak RT. Siap ya konsekuensinya ya? Iya, karena ini lewat podcast ini saya ingin agar publik tahu bahwa benar-benar di Kelurahan Ketsobla kita tidak jual kucing dalam karung, artinya bahwa pelayanan kita benar-benar pelayanan yang terbuka, transparan, agar masyarakat bisa tahu dan memahami bahwa betul di Ketsobla ini selalu berjalan sesuai dengan mekanismenya, bukan asal suka tidak sukanya gitu.
Jadi luar biasa kalau Bapak RT sampaikan kayak begitu, ya saya berikan apresiasi untuk Bapak RT, tapi ini akan kita uji publik bahwa benar bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi dia real di lapangan atau tidak. Sudah jelas bahwa saya selalu jalankan tugas dengan baik dan apa yang masyarakat perlu untuk saya bantu dilayani, tetap saya layani. Baik, ini pertanyaan untuk Bapak berdua selaku ketua-ketua RT, bahwa dalam perjalanan pelayanan ini, ketika masyarakat yang selalu datang di kantor lurah tanpa membawa pengantar RT ini ya, untuk pengurusan surat-surat tertentu ini, tanpa sepengetahuan bapak-bapak ini, gitu, itu bapak-bapak bapak-bapak bisa menerima atau tidak? Karena tugas bapak-bapak ini kan melayani pelayanan dasar. Ternyata ada warga yang tidak melakukan pengurusan surat lewat bapak, tapi mereka langsung ke kantor lurah, dan di kantor lurah kita langsung buat pelayanan, kita terima. Nah, menurut bapak ini bagaimana dalam kapasitas yang ada, bapak terima atau tidak ketika hal-hal seperti itu terjadi? Ya, jelas bahwa kita tidak terima. Dan saya sendiri sudah pernah, bagi saya itu sudah terbukti bahwa ada yang masyarakat saya sendiri yang langsung ke kantor kelurahan. Di situ saya telepon ke Pak Lurah dan stafnya, sampaikan bahwa mereka tidak lewat saya, maka harus dikembalikan mereka ke saya dulu, baru saya memberikan surat pengantar untuk mereka bawa ke kantor lurah. Tapi kan itu namanya kita memperhambat pelayanan. Sengaja kita terima langsung itu mungkin atas dasar Bapak RT tidak ada di tempat, gitu. Kecuali saya tidak ada. Kalau saya ada pasti kan Pasti dilayani. Gitu. Kalau untuk Bapak Afarato, Pak RT 5, bagaimana? Apa Bapak terima atau tidak metode pelayanan yang seperti itu? Ketika masyarakat yang harusnya mengurus surat pengantar lewat RT, tiba-tiba datang langsung ke kantor lurah. Nah, di kantor lurah tidak mungkin kita tolak, kita pasti akan melayani. Dengan segenap hati pasti kita melayani. Nah, itu Bapak terima atau tidak dengan metode seperti itu? Nah, oleh karena itu saya pasti saja setuju. Pasti saya setuju. Kalau tanpa melalui RT, nah, saya juga menghendaki juga karena pelayanan cepat, cepat dan murah, dan ideal. Sehingga kita butuh itu ialah pelayanan, bagaimana mekanisme itu. Tentunya. Wah, ini berarti sudah dua pandangan yang berbeda ini. Nah, ini bagaimana Bapak RT 8 menolak yang mekanisme gitu, Bapak RT 5 mendukung demi percepatan pelayanan publik. Demi pelayanan cepat. Jadi bagaimana Bapak? Kalau menurut saya itu tidak benar, karena harus lewat saya dulu baru ke Pak Lurah. Tapi tidak menjadi sebuah kewajiban. Menjadi sebuah kewajiban Bapak RT. Akan-akan mereka tidak menghargai gitu. Menghargai kita selaku ketua RT setempat. Persoalannya mereka dikejar waktu Bapak RT. Kalau bagaimana ketika Bapak RT tidak ada di tempat, apa mereka harus menunggu Bapak RT ada dulu baru pelayanan itu jalan? Kan tidak mungkin. Nah, makanya contoh kasus ini saya angkat. Nah, ketika mereka datang langsung di kelurahannya, harus saya terima demi percepatan pelayanan publik. Nah, kalau di Bapak RT tidak terima, sementara RT lain terima, berarti caranya yang salah, harus dibenahi caranya. Gitu. Oke lah, kalau Bapak menuntut di satu sisi mesti ada penghargaannya, itu bagian dari penghargaan juga terhadap keberadaan RT. Tetapi minimal waktu pelayanannya itu Bapak harus konsekuen sehingga masyarakat tidak dikorbankan. Nah, kira-kira ada waktu pelayanan tidak yang Bapak buat di lingkungan? Sudah jelas bahwa ada pelayanan. Waktunya, pakai waktunya tidak? Waktunya itu setiap... Kalau di RT, kalau saya mau tahu, di RT jam pelayanannya dari jam berapa sampai jam berapa? Coba Bapak RT gambarkan. Kalau bagi saya sendiri itu tidak pakai waktu. Jadi malam atau siang pun tetap ada yang perlu kita layani. Luar biasa. Kalau Bapak RT 5 ada waktu? Ada batasan waktu? Tetap pada waktu saja, dari pagi sampai malam pun kita layani masyarakat. Kayak itu mekanisme daripada kebijakan daripada pemerintah. Kita harus ikut. Itu yang saya harapkan. Saya harapkan seperti itu. Terima kasih Bapak RT, itu pandangan yang baik. Karena bagi saya pelayanan itu tidak boleh kita batasi ruang dan waktu. Biarkan pelayanan itu berjalan.
Nah, sama halnya juga dengan dalam mekanisme pelayanan itu, kalaupun masyarakat datang langsung ke kantor lurah, karena dalam situasi tertentu harus kita ikhlaskan. Tidak boleh kita batasi. Kenapa? Karena bisa saja di saat itu Pak RT-nya lagi ada masalah, lagi ada kendala atau apa, sehingga mereka bisa langsung ke kita. Tentunya dalam pelayanan itu pasti kita akan sampaikan juga ke RT-nya bahwa ada masyarakat yang ini, si A, si B, si C, dia datang ke sini urus ini Pak. Jadi itu juga akan menjadi informasi ke Bapak RT. Nah, sejauh ini register RT ada atau tidak tentang pelayanan warga ini? Bapak punya atau tidak register RT? Ya kalau bagi saya Buku-buku register ya. Sehingga bisa tahu ada warga yang datang hari ini urus apa, jam berapa, mesti ada register itu, ada atau tidak? terima kasih Pak Lurah Iya. atas pertanyaan itu kan itu kan mekanisme yang kita atur. Iya. Kita ikuti mekanisme yang sudah dilakukan oleh petunjuk yang sudah disampaikan oleh kelurahan. Iya. Ya saya pikir tetap ada. Setiap kali orang masyarakat datang lingkungan itu untuk minta surat pembuat bantuan daripada pemerintah daerah, ya kita harus register karena itu merupakan referensi daripada kelurahan maupun RT RW itu referensi. Nah, cuma referensinya tapi harusnya buku itu juga Ya, kita buku ada, ya buku laporannya ada. harus ke kita secara berkala juga. Tentu nanti kita buat Iya. laporan ke Boleh. kalau itu dimintakan. Iya. Baik. Kita tetap mendukung Pak Lurah dalam kebijakan pemerintahan ke depan. Baik. Kalau tingkat kepuasan masyarakat sendiri untuk Bapak RT dalam pelayanan ini bagaimana? Bisa kita survei tidak? Karena saya berencana nanti kita akan buat kuesioner kepada masyarakat. Dalam bentuk kuesioner ini akan mencoba menggali perasaan masyarakat dalam pelayanan. Nah, kira-kira ketika ditemukan bahwa ada masyarakat yang lebih banyak mengeluh dari hasil kuesioner tadi, berarti Bapak-bapak secara konsekuensi jabatan, Bapak-bapak siap terima ini atau tidak gitu? Entel, Andrew, Ain, Roke,